Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Owarima Show, mari kita akan mulai. Untuk materi kita di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan topik setelah array, yaitu linked list. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, tentunya kita harus melakukan review dulu terhadap materi mengenai array. Jadi array, seperti yang sudah sering Anda pakai, ketika Anda pakai Python, Anda pakai list tentunya. Di pertemuan awal dulu kita juga sudah membahas mengenai array, bagaimana array diterapkan di Python, gitu. Nah, sekarang secara konsep, array itu modelnya adalah seperti ini. Jadi ada index atau indices, kemudian ada lagi data. Nah, semisal kita punya 10 blok array atau 10 kotak array begitu ya. Itu sebenarnya dia hanya terdiri dari 9 indeks saja, karena indeks pertama dimulai dari 0. Kemudian di sini ada data yang terserah, Anda mau datanya berulang-ulang, isinya sama, tidak masalah, karena dia akan disimpan di tempat yang sesuai dengan indeksnya. Kemudian kalau kita berbicara memori, di alokasi memori, dia punya alamat yang secara pemetaan, dia itu berurutan atau sequential, gitu ya. Entah sekuensialnya itu benar-benar urut setelah 1, 0, setelah 1 ke 2, 3 ke 4, atau mungkin ada model deret gitu ya. 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini hanya ilustrasi aja. Untuk alamat yang sesungguhnya di memori nanti akan detailnya Anda bisa cek sendiri. Kemudian, nah di array, ketika kita sudah menerapkan array, akan kita kenal yang namanya big O notation, yang mana waktu yang dibutuhkan untuk mengakses array indeks ke-0 ataupun indeks ke-9 sama, yaitu O1. Artinya konstan dia. Anda mau mengakses array indeks ke-0 dan indeks yang ke-1 juta, itu hanya butuh O1. Jadi sama. Nah, itu yang menyebabkan array itu cepat untuk diakses. Nah, cuman nanti akan kita bahas perbandingannya dengan linked list. Nah, kalau array Anda mau dari indeks ke-0 dan ke-1 itu secara urutan memori itu hampir sama, bersebelahan. Kalau linked list berbeda. Nah, linked list bagaimana? Di linked list itu modelnya seperti ini. Jadi, dia akan dimulai dari head, yang mana head ini masih kosongan gitu ya. Kalau Anda mau lanjut ke linked list selanjutnya, nanti itu akan ada node namanya. Nah, di node itu di dalamnya ada data dan ada sebuah mekanisme untuk menuju atau next ke dia mau menuju ke mana lagi, setelah ini mau kemana lagi, setelah ini mau kemana lagi. Nah, berbeda dengan array, kalau dia sudah pasti dari setelah 1 ya pasti memori nomor 001, ya setelah itu 002, setelah itu 003. Nah, maka tidak perlu kalau saya mau mengakses indeks ke-4 misalnya, kalau kita pakai array, semisal kita pakai array, saya mau mengakses indeks ke-6, ya gampang, itu pasti urutannya kalau diawali dari sini pasti ada di memori ini misalnya. Nah, tapi kalau untuk linked list dari head ini, saya mau mengakses ini tuh nggak bisa langsung. Kita harus, kalau mau ke sini, kita harus ke sini dulu, ngecek ini, dari sini terus kemana? Ke sini. Nah, kenapa demikian? Itu kalau kita simak di secara pengalamatan memori, kita cek ya, array memory representation misalnya, atau visualization gitu ya, visualization itu kayak gini. Array memory gitu aja. Address. Ini array. Jadi kalau dia dari 24, 28, 32, 36, 40, ini urut kan? Dia berurutan dengan model pola deret tertentu. Ya. 1024, 1028, 1032, 1036, 1040. Berurutan. Itu indeks ke 0, nilainya 1. Indeks ke 1, indeks ke 2, 3, indeks ke 4.
Nah, secara ukuran dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ukurannya 5. Kemudian, kalau kita lihat di linked list memory address akan berbeda. Karena ketika diawali dia di head-nya itu 105, dia menunjuk ke 105. Oh, di sini. Datanya I. Setelah itu kemana? 107. 107 siapa? Ini. 107 datanya N. Habis itu kemana? 109. 109 ke sini. Datanya D. Kemudian 101. Kemudian ke 101 di sini. Datanya I. Nah, itu yang dilakukan. Kalau di gambar yang ini kan kayak seolah-olah ya sekuensial, kayak seolah-olah sekuensial. Tapi secara memori dia itu menunjuk ke memori mana, kayak gitu. Sampai diakhiri kalau ada 0 berarti adalah node terakhir. Kalau 0 berarti ini node terakhir. Seperti itu. Nah, di linked list itu ada yang namanya single linked list dan ada double linked list. Single linked list itu satu arah saja sampai 0 sampai terakhir. Kalau double linked list dengan node yang sama itu bisa dilewati 2 kali. Yaitu dari head itu ke node yang 5 ini, datanya 5, ke sini, ke 3, ke 4. Ini adalah node terakhir karena dia ada 0. Nah, tapi dia masih bisa kembali ke sini. 5 ini, karena ada head dan ada 0, ini adalah node pertama. Oke, kalau kita lihat dari tabel efisiensi, linked list, operasi di linked list, untuk mengakses elemen, dia butuh ON. ON itu apa? Di Big O notation, kita punya Big O notation ya. Big O notation. Ini Big O notation. Big O notation kalau ON berarti kalau semakin input size-nya itu banyak, maka ini akan semakin tinggi juga waktu yang diperlukan untuk memproses. Kalau O1, ini mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, waktunya O1. Konstan dia. Kalau O log N, yaitu dia akan semakin banyak angka, tidak harus tidak berpangkat, begitu ya. Kalau ini 2, mungkin di sini 4. Ini 2, berarti di sini ya kita butuh 2. 3, kita butuh 3. Ini kan linear ya. Kalau ini kuadrat. Kalau ini O log N. Jadi mungkin semakin banyak, semakin diskon lah ya. Di awal memang berat, tapi semakin lama ya biasa aja. Tapi kalau O pangkat 1, O1, semakin banyak input size-nya, indeksnya itu ke 1 juta pun, maupun indeks ke 1, sama aja. Maksudnya gimana, Pak? Ya ini tadi, kalau kita lihat konsep yang array, ini, Anda mau mengakses array indeks ke 1, ke 0, ataupun indeks 1 juta, ya butuhnya cuma O1 semua. Waktunya sama, complexity time-nya sama. Nah, kalau Anda linked list, tidak sama. Ketika Anda mau mengakses elemen ke N, ya maka Anda butuh ON. Begitu juga untuk yang double. Baik single maupun double, dia butuh ON. Nah, tapi kalau untuk menambah atau menghapus iterator, ada posisi iterator dan first element, ya ini cuma butuh O1, karena yang pertama ya. Begitu juga yang last element. Jadi kalau mau menghapus ini sama menghapus ini itu cukup butuh O1. Karena kenapa? Gampang. Penandanya ada head, sama ini penandanya ada 0. Berarti kalau mau awal dan akhir itu cari yang ada 0 dan ada headnya. Tapi yang ada di tengah-tengah ini butuh waktu, butuh proses yang berbeda. Kemudian, nah, jadi butuh ON untuk menghapus yang indeks ketiga atau keempat misalnya. Nah, kalau butuh remove last element ini bisa kalau untuk menambahkan O1, tapi kalau untuk meremove itu ON dan O1. Ini berlaku hanya untuk last element. Gitu ya. Jadi double linked list itu akan punya nilai positif hanya untuk menghapus last element aja sih. Sisanya hampir sama dengan yang single linked list. Oke, nah ini sekarang kita bandingkan nih. Array dan linked list itu kalau kita komparasi bagaimana? Secara ukuran, array itu ukurannya fix. Kalau dia didefinisikan 100 ya 100. Kalau linked list didefinisikan 100, masih bisa grow, masih bisa kontrak atau melebar lagi ya. Karena di linked list itu masih berlaku insertion atau deletion, penambahan, pengurangan. Maksimum size-nya tergantung dari heap atau ukuran memori fisiknya. Storage capacity
array itu statik, linked list dinamis. Jadi dia masih bisa menambah, masih bisa berubah ketika sedang berjalan atau ada runtime gitu ya. Kalau array ketika sudah dialokasikan waktu dikompil ya sudah selesai. Sedangkan untuk order dan sortingnya ini urutannya mulai indeks ke 0, 1 dan seterusnya itu urut konsekutif. Kalau linked list dia itu disimpan secara random. Makanya perlu link. Untuk mengakses elemen bisa pakai direct random access pada array. Kalau pada linked list harus sequential access. Jadi kalau mau mengakses yang urutan ketiga, Anda harus mulai dari 1 dulu, kedua dulu, 3 dulu. Kenapa? Karena kita butuh alamat. Untuk tahu alamat ketiga, kita harus tahu alamat dari indeks kedua. Untuk tahu kedua, harus tahu alamat dari indeks ke 1. Dari node ke 1. Gitu ya. Untuk searching, kita perlu binary search. Bisa pakai binary search dan linear search. Sedangkan di linked list hanya bisa pakai linear search. Apa ini? Searching ini akan kita bahas nanti di pertemuan minggu ke-14. Minggu ke-8 setelah UTS. Insya Allah. Oke. Kira-kira itu untuk theoretical part-nya. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai demonya. Gitu ya. Terima kasih dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.